dulu waktu jualan awal-awal dulu ya, belum sebesar ini, pernah nggak satu hari nggak laku gitu? Alhamdulillah sih kalau nggak laku nggak. Sama sekali nggak ada customer, pernah nggak? Kalau nggak ada sih alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau mendapatkan hasil yang luar biasa itu sedikit pernah kan? mengalami. Berapa itu? Dari satu hari itu hanya mendapatkan 77.000. Masa? Iya. 77.000. 77.000. Satu hari. Horas Podcast Selabat. Selamat malam Kak. Selamat malam Iya, Bang tamu Fer. kita kali ini ada nih wanita cantik, sukses juga nih di bidangnya. Dengan Kak Siti Rulia. Iya. Betul ya? Betul sekali, tapi panggil aja Ruli. Ruli. Kenapa Iya. Ruli ya? Lebih simpel aja dan memang kebetulan dari keluarga rata-rata yang perempuan kan ada nama Sitinya ya. Jadi rata-rata kita dipanggil nama tengahnya gitu. Oh, supaya nggak sama Siti semua iya, gitu ya. Memang lebih suka dipanggil Ruli ya? Sebenarnya dari kecil karena udah dipanggil Ruli, jadi memang apa ya, kayaknya udah panggilan dari kecil, panggilan dulu keluarga ya, gitu. juga ya gitu. Di Batam juga, teman-teman di Batam itu Alhamdulillah ya, mungkin karena saya kenalan namanya siapa, Ruli gitu kan. Jadi nggak pernah menyebut nama lengkap gitu. Oke. Gimana keadaan sekarang, bisnis apa lancar semua? Alhamdulillah sih sebenarnya dibilang lancar, sudah mulai lancar kembali. Yeah. Memang awalnya awal muasalnya juga nggak langsung lancar ya, tapi berjalan waktu beberapa tahun udah mulai lancar. Cuman karena pandemi kemarin agak hampir semuanya pasti kena imbas ya, iya, salah satunya betul. kami juga gitu kan. Jadi cuman alhamdulillah sih sekarang semenjak pemerintah juga sudah mengizinkan kembali kita beraktivitas seperti semula, tidak ada lagi pembatasan untuk tamu yang datang gitu kan, seperti nggak ada PPKM lah intinya Iya, gitu. iya. Alhamdulillah sudah mulai membaik kembali. Ya. Ya. Kakak aslinya dari mana sih? Kalau asli asal usulnya ya, saya dari Kota Blitar sebenarnya, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Kalau dari Surabaya masih jauh ya? Dari Surabaya sekitar 3 sampai 4 jam karena saya ada di Blitar pun bukan Blitar kotanya ya. Di pelosoknya gitu. Iya, di daerah lah boleh dibilang perbatasan itu udah di Blitar yang pinggir, udah gitu perbatasan juga dengan Kota Malang. Tapi masih Jawa Timur. Masih ya? Jawa Timur, ya. Nggak sampai di hutan-hutannya gitu ya? Sampai kami melewati hutan jati. Kalau mau ke rumah Blitar. saya, betul. Iya. Kalau mau ke rumah saya, bukan ke Blitar kotanya ya. Ke rumah saya harus melewati satu jalan yang kanan kirinya itu penuh dengan pohon jati. Oh, jati. Ya. Adem lah ya. Di situ panas ya, dingin. Panas Bandung, enggak? kayak Bandung gitu. Enggak juga, enggak sedingin Bandung, tapi Bogor. sejuk gitu. Kayak Kadang Malang, panas juga. Kayak Malang. Masih dingin Malang. Di bawah jadi, itulah dikit ya. Betul. Tapi masih sejuk sih, masih enak Masih di sana. enak. Udaranya masih bagus. Kok bisa sampai ke Batam nih? Gimana ceritanya? Nyasar ya. Ini memang udah tujuan pengen merantau ke Batam atau gimana itu? Pada saat itu memang namanya kita anak muda ya, punya cita-cita, punya mimpi masih gitu gadis ya. dulu lah ya. Iya, masih sekolah ibaratnya gitu kan, punya cita-cita. Mungkin yang pada saat itu ketika mungkin orang lain belum bercita-cita seperti saya, mungkin saya udah punya pemikiran yang lain gitu. Intinya jangan sampai, intinya gini deh, saya mau kerja, lulus sekolah nggak mau satu hari pun nganggur gitu. Kenapa nggak di Jawa Timur? Jadi Kenapa karena kalau di Jawa Timur pada saat itu, atau di Jawa, di dekat saya lah ya, di dekat saya pasti prosesnya harus ngelamar kerja dulu dan lain sebagainya. Jadi ceritanya kan memang pada saat itu hanya pengen tuh pengen mengumpulkan sedikit pundi-pundi untuk melanjutkan pendidikan gitu ceritanya kan, untuk melanjutkan pendidikan. Jadi pada saat saya kelas 3 SMA itu ada tawaran dari sebuah perusahaan asing di Batam ya, di Batam yang bekerja sama dengan Depnaker. Jadi datang ke sekolah dan itu ada tes gitu. Tes masuk. Belum lulus sih, masih kelas 3 di pertengahan gitu. Ikut tes tanpa sepengetahuan orang tua, pengen mencoba gitu kan, karena tawarannya menarik gitu kan, tawarannya menarik dan nggak kebayang sih mungkin Batam kayak mana gitu, nggak kebayang, cuman pengen, pokoknya saya harus pergi untuk ngumpulin pundi-pundi supaya bisa melanjutkan pendidikan gitu intinya. Berarti misalnya keluarga dari Kak
Uli ini bukan keluarga kayak anak sultan gitu ya, bukan ya? Enggak. Oh, bukan. Kami dari keluarga yang Bukan sangat Crazy sederhana. Rich gitu, enggak ya? Oh, bukan Oh, dong. bukan. Kalau Crazy Rich mungkin nggak sampai merantau ke Batam Iya, kali ya. Mungkin karena ekonomi yang lemah gitu, itu yang membuat kakak harus fight nih gitu ya? Iya, kemungkinan Oh. dari pingin belajar sih, intinya pingin mencapai pendidikan, karena menurut saya pendidikan itu penting banget gitu. Iya, Ibaratnya apa sih yang bisa diwariskan? Kalau pendidikan bisa mendapatkan harta, tapi kalau yang diwariskan hanya harta mungkin habis tanpa pendidikan. betul, ya, betul, gitu. betul. Jadi Jadi, memang perjalanannya panjang ya. dan dibilang berliku, tapi dibilang enggak karena saya dapat kemudahan juga, alhamdulillah. Iya, iya. Semua Jadi, itu proses jadi nikmat sih jadinya. betul. Jadi jurusan apa dulu? Saya sebenarnya dari manajemen. Manajemen. Terus pas akhirnya kuliah lagi saya juga ambil manajemen gitu. Berarti udah jago lah ya manajemennya. Diaplikasikan nggak ilmunya di in your daily life gitu? Pada awalnya juga nggak ngerti gitu kan. Saya pilih Iya. jurusan akuntansi, tapi pada saat tes ini ya, biasa kan ada Tes tes dulu ya. seleksinya, Tes ya. seleksinya kita diarahkan atau diletakkan diterima di jurusan manajemen gitu. Oh. Jadi saya pilih jurusan akuntansi tapi diletak di manajemen. Jadi pada saat itu ya nggak ngerti gitu kan, Iya, masih anak iya, masih Masih anak-anak, polos masih lah ya. polos, belum Masih ngerti polos. kenapa di situ, kenapa pengennya di akuntansi, kayak akuntansi keren banget gitu dulu ya. Tapi ngikut aja walaupun di manajemen ya. Ikut aja karena satu-satunya sekolah negeri SMK negeri waktu itu hanya di situ Oh, di gitu. situ. Jadi yang masuk di situ artinya apa? Bergengsi dong gitu. Jadi Berarti intelektualnya di atas standar nih kayaknya kuliah kan. Bisa masuk di situ ya kan? Kalau misalnya di bawah standar nggak mungkin bisa masuk dong. ya akhirnya jalanin aja, jalanin ya. aja. Dan pada saat kuliah saya juga akhirnya ngambil ilmu manajemen. Manajemen, ya. Dan memang alhamdulillah juga ternyata memang pada saat bekerja kepake gitu. Pakai ilmunya gitu. Pakai, dan sampai hari ini alhamdulillah memang itu yang saya butuhkan gitu. Di luar lingkup kerja kepake juga. Pakai dong. Keluarga atau sehari-hari Cuman gitu. iya pakai, karena di situ juga kita di dalam keluarga kan tidak sendiri juga gitu kan, ada keluarga yang lain juga. Jadi cuman manajemen seperti apa sih yang kita terapkan pasti berbeda ketika Iya, kita di Di lapangan lah lapangan gitu, sama ya. di rumah kan seperti itu. Bisa juga buat jurnal. Kayaknya kita gak usah bahas gitu deh, detail banget sih, nanti saya kalah apa? Oh, kalah ya. Ini bukan melebihi masternya gitu Udah nanti macam kan. tas akademik ini. Iya, ya, jadi kan? kayaknya nggak asik deh. Jadi kegiatannya apa nih? Ada bisnis atau ada kerja? Apa? sekarang? Saya tetap yang utama adalah seorang istri, Iya. seorang ibu buat putra putri saya. Saya punya 3 orang anak, ya 3 orang anak, yang 2 cowok 1 cewek. Dan saya tetap juga sebagai seorang istri yang juga harus tetap menyiapkan semua kebutuhan Iya. suami dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali seperti itu. Jadi tapi di sela itu alhamdulillah suami saya memberikan izin untuk saya bisa beraktivitas di luar, dan itu tetap di dalam lingkup usaha kami gitu Iya, ya, iya. bareng-bareng lah intinya seperti itu. Usaha apa itu? Saya kebetulan kecemplung gejebur ke bisnis kuliner gitu ya. Kok bisa ya dari jurusan manajemen ke kuliner? Why? Misalnya kalau kita ambil tata boga, Iya. pariwisata, makanan gitulah, food and beverage, masih nyambung. Anda kok manajemen ke situ? Jadi mungkin nggak ada yang percaya ya, karena mungkin kalau mau saksinya yang bagaimana saya masuk terjerumus ke dalam bisnis Masih kuliner. hidup, saksi hidupnya. Karena memang suami saya mungkin ya, karena memang saya pada saat sebelum menikah saya memang nggak bisa masak betulan gitu Sama ya, sekali ya? nggak bisa. Tapi saya bilang ke suami, maaf ya saya nggak bisa masak. Jadi tapi saya akan belajar masak ketika nanti saya udah menjadi seorang istri Oh, iya, gitu iya, kan. iya. Jadi masaknya cuma seminggu sekali. Waktu itu masaknya cuma seminggu sekali. Itu pun masak nasi gosong gitu. Jadi seminggu sekali, cuman karena kemauan kali ya, Iya, kemauan belajar ada gitu, baca dulu kita belum banyak berinteraksi dengan Google ya. Oh, internet Jadi belum sebagus sekarang. Iya. Jadi lebih banyak ke Otodidak. otodidak ya, sama tabloid biasanya. Oh, buku-buku ya. Buku-buku, buku resep apa Iya. gitu-gitu. Jadi mungkin belajar dari situ. Masak di rumah, kata suami, masakannya enak loh.
Apa iya? Saya nggak tahu apakah beliau nyenangkan saya aja pada saat itu atau betul-betul. Tapi ternyata memang ketika udah masak banyak yang suka gitu kan. Yang siapa nyicipi siapa aja? Yang pertama intinya kalau saya punya menu itu orang pertama yang cicip suami dan anak. Itu yang pertama. Ketika mereka bilang lolos enak, baru saya berani keluar. Iya. Terus berani jual waktu itu. Ini apa ya, sistem PO dulu atau gimana tuh? Kebetulan enggak. Pada saat itu kebetulan itu tahun 2009. Tahun 2009 itu ada adik dan ponakan cowok baru lulus sekolah. Mau datang ke Batam nih, mau cari kerja ceritanya gitu. Nah pada saat itu juga kondisi Batam agak sulit lapangan pekerjaan buat cowok ya. Dengan tamatan SLTA gitu kan agak sulit. Jadi berpikir kita kan, apa yang bisa kita peluang apa sih yang bisa kita ciptakan buat mereka supaya ketika di Batam nanti kan kalau misalnya ngelamar kerja nggak mungkin langsung diterima juga. Jadi butuh proses, bisa saja sebulan, 2 bulan, mungkin bahkan lebih dari itu ya. Jadi kita kebetulan di samping kantor suami ada ruko yang kosong waktu itu. Udah kita, karena saya udah bisa masak ayam dan juga soto. Soto Medan itu bukan? Bukan, soto Jawa, soto Surabaya lah, lebih ke lebih wong Jawa ya. Iya, wong Jawa. Jadi lebih ke situ. Jadi ya udah kita coba kita beranikan diri untuk kita jual. Coba. Ya kita intinya bismillah lah, kita coba terjun ke kuliner gitu. Jadi kita buka satu ruko itu, karyawannya ponakan dan adik plus saya juga. Yang baru datang itu. Iya, yang baru datang plus satu orang yang memang untuk bantu-bantu ya. Kita fight lah karena modalnya minus kan, bukan zero ya, tapi minus. Modalnya minus, bukan zero. Jadi ngecat juga sendiri. Kali kita tidak serahkan ke tukang bangunan gitu enggak? Iya gitu kan, enggak. Kita betul-betul konsepnya apa sih, warnanya apa sih, kita betul-betul yang diskusi sendiri tuh, kita lakukan sendiri sama keluarga. Ya, bisa kubayangkan sih itu. Jadi alhamdulillah berjalan gitu. Tanggal 7 bulan 8 tahun 2009. 7809. Itu awalnya. Saya betul-betul terjun ke kuliner. Kenapa ke soto sama ayam? Kenapa enggak makanan lain gitu? Pada saat itu hanya itu yang saya bisa. Iya. Jadi itu yang bisa. Jadi hanya masak ayam. Ayam goreng lah ya, ayam goreng yang bisa bumbuin itu, dan soto. Satu lagi ayam soto sama lele, karena itu yang gampang. Jadi banyak di pasaran juga ya. Cuman pada saat itu memang kan trennya ayam penyet ya. Iya dulu. Pada saat 2009 itu trennya ayam penyet. Di mana-mana ayam penyet gitu. Cuman kita saya berpikir kemarin kita nggak bisa dong jadi follower gitu, nanti sulit. Maksudnya gini, kita kan mau berbeda, jadi harus ciptakan dong sesuatu yang berbeda gitu. Akhirnya saya bikin sebuah nama yang beda dari ayam penyet gitu. Apa namanya? Ayam kriuk gitu. Oh, berarti kayak keripik ya, kriuk gitu ya? Kriuknya nggak kayak keripik sih sebenarnya, dia lebih kepada taburan gitu ya. Itu dibanyakin gitu ya. Jadi kita memang bikin kriuknya itu dari racikan gitu ya, racikan. Jadi ayamnya itu setelah digoreng ditabur sama kriuk gitu. Jadi ya kenapa saya bikin namanya ayam kriuk gitu ya? Karena kalau orang lapar itu biasanya perutnya akan bunyi kriuk gitu ya. Jadi begitu perutnya bunyi kriuk, ingat langsung itu. Ya, jadi pingin mengarahkan mindset orang bahwa ketika lapar lari kemana sih? Pondok Kriuk, ayam kriuk. Gitu. Jadi dari ayam kriuk jadi namanya Pondok Kriuk. Oh gitu. Iya. Itu filosofinya ya. Jadi awal. Jadi kita pengen jadi trendsetter dong, ya mau jadi follower gitu. Jadi memang alhamdulillah saat ini kan memang ada di beberapa tempat juga menggunakan nama ayam kriuk meskipun bukan brandingnya Pondok Kriuk. Jadi ilmunya yang dapat itu memang otodidak lah, asli ya. Asli otodidak. Gak pernah belajar sama kursus atau apa gitu nggak? Tidak pernah. Kalau yang sotonya itu mana tahu dari kampung, dari mama atau nenek? Ada kalau soto itu kita bertanya ke orang tua kan, apa resepnya yang biasa dimasak di sana. Nah, ketika sudah dapat resepnya kita combine dengan
yang kita bayangkan sendiri. Iya, Kita iya. sesuaikan, kebetulan kita di Batam, jadi saya harus sesuaikan dengan lidah orang Batam kan. Oh, iya, iya. Jadi dari segi keasinannya seperti itu saya sesuaikan dengan tes orang-orang Batam. Jadi tidak terlalu Jawa banget. Jadi masakan saya juga nggak terlalu Jawa banget, tapi juga nggak terlalu apa ya? Agak netral. Iya, gitu lebih ya. ke netral gitu. Jadi bisa diterima di semua kalangan ya. Saya lihat yang makan di tempat saya dari orang Jawa, orang Sunda, orang Chinese juga bisa menerima menu-menu kita. Batak juga. Kayak Ah aku. iya, karena di situ ada lontong tauco yang dari Medan Oh, otomatis ya. iya, iya, Dan ada iya. juga sambal jengkol yang memang banyak didapat di sana ya. Iya. Waktu dulu di awal-awal merintis ya usaha atau bisnis kakak ini pernah alami hal yang sedih gitu atau sedih kali kalau ingat-ingat perjuangan dulu apa? Coba ceritain. Pasti dong. Satu yang pertama pada saat kita baru buka itu kita dengar orang-orang yang beberapa orang yang Iya. juga kita undang pada saat itu kita bukan besar-besaran grand opening gitu enggak. Oh, enggak. Enggak ada. Enggak. Kita cuman ya sudah kita buka, kita undang teman-teman dekat cicip dong makan kita gitu. Kayak ala-ala syukuran gitu. Ya kayak gitu-gitu Gitulah, aja. iya. Gitu Terus. aja. Jadi karena kita apa ya bukan awalnya sedih sih tapi setelah kita cerna ternyata itu menjadi pemicu atau menjadi penyemangat kita gitu ketika kita diprediksi oleh orang-orang dekat kita bahwa 3 bulan bakal ngelundung. Tahu ngelundung nggak? Enggak laku gitu. Oh, enggak laku itu nanti gitu dibilang. Ngelundung itu gulung tikar bahasanya gitu. Nggak akan lanjut deh 3 Itu bahasa bulan. apa sih? Bahasa Jawa. Ya? Bahasa Jawa. Jadi 3 bulan nggak bakal ngelundung deh gitu. Prediksi orang gitu kan. Tapi ketika teman-teman bilang kayak gitu, Awalnya sedih. hati kakak sedih waktu itu. Awalnya sedih. Apa iya sih gitu? Tapi tetap berjuang. Tetap berjuang karena saya yakin apa ya ketika kita berikhtiar rezeki itu akan ada gitu. Jadi jalanin aja deh, nggak usah dengerin. Yang penting fokus pada perbaikan kita, fokus pada mungkin apa yang mau kita sajikan Iya, seperti. iya, Jadi 3 bulan saya hanya jual ayam kriuk sama lele sama soto. Nggak ada jual yang lain-lainnya. Sampai orang bener-bener terekam itu namanya ayam kriuk dengan sambelnya dan dengan segala pernak-perniknya gitu kan. Karena kalau kita sajikan kan ada satu paket itu udah komplit, ada bonus sayur asam yang itu nggak ada di tempat lain pada saat itu. Iya. Ya jadi kita nggak cas lagi tuh sayur asam, yang penting makan dapat sayur asam. Udah include ya. Gitu. Jadi itu menjadi daya tarik tersendiri kan. Iya. Sampai 3 bulan baru orang tanya ada menu lain nggak? Nah sebenarnya itu bagian strategi. Iya. Strateginya gimana? Karena saya kan belum pandai menu-menu yang lain, baru pandai di menu itu. Jadi saya punya waktu 3 bulan itu belajar gitu. Belajar, akhirnya bikin nasi goreng apa Buat semuanya. buat ini, sampai gitu, ya. saya pengen tahu sejauh mana orang pengen ini dengan menu kita yang lain. Iya. Akhirnya orang tanya ada menu yang lain nggak? Oh ada nasi goreng, ada mie goreng. Akhirnya keluar komplit lah ya. menu-menu yang sampai sekarang lah segitu banyaknya gitu. Ngomong kita mau minum dulu. Oh, iya. Mau pesan apa? Tadi saya banyak baca menunya ya. Saya pengen yang ini aja deh. Kopi nggak mau? Kopi kayaknya enggak. Saya nggak terbiasa minum ketat kopi. kali ya. Pola hidup sehat ya. Saya lebih banyak air putih sebenarnya. Cuman Iya. hari ini saya pengen cicip lemon tea-nya deh, tapi no sugar deh. Iya. Lemon tea dingin ya. Lemon tea dingin boleh, hangat boleh. Oke bentar. Bang, lemon tea dingin 1. Aku biasa ya, kopi susu ya. Dan ntar lagi datang kok. Oke. Gimana tempatnya Kak? Lihat ini setulusnya. Asik. Ya? Tempatnya kan di tempat yang bukan ini banget ya, bukan komersil banget. Iya, enggak. Jadi lebih memang kerasnya di Setulus Kopi ya. Setulusnya kopi. Setulusnya kopi. Iya. Home coffee shop ya, betul dengan Iya, konsepnya, konsep kopi rumahan Iya, gitu di ya. rumah. Jadi nyaman. Dan memang saya lihat ya itu tadi lebih ke konsep komersil ya. Jadi Iya, lebih iya. enak mungkin kalau kesini lebih santai gitu. Coba ajak teman-teman yang lain yang kenalan kakak Iya datang boleh. dong. Kebetulan saya sedang ada di Setulusnya Kopi. Lokasinya dia ada di Di Tiban Tiban. BTN. Mungkin bisa di searching juga ya di Iya. mana pasnya. Silakan teman-teman kalau untuk mau cicip kopi-kopi kerennya di Iya. Setulusnya Kopi, datang aja ke sini. Makanannya juga. Oh makanannya juga ya lupa banyak saya. lah. Makanannya boleh pilihannya juga ada. Foto-foto bagus di sini kayaknya kan.
Ya bisa. Nanti foto-foto lah nanti Bisa siap foto-foto dan juga ngobrol. bisa petik-petik gitar kayak Iya, gitu ya. iya, bisa. Asik lah. Salah satu kesukaan, kesenangan. Iya, betul. Meskipun saya tidak pandai tapi saya suka. Suka musik ya? Suka musik, suka gitar. Aku mau tanya nih Kak Ruli, ilmunya Kakak kan manajemen lah bisa dibilang gitu ya. Untuk kita mau bahas kayak sales marketingnya gitu kan. Ada nggak dapat ilmu dari situ Ada untuk dong. memajukan yang Pondok Kriuk itu gimana sih? Tentunya Strategi ada. Kakak gimana dulu? Strategi. Iya. Sebenarnya semua karena otodidak ya, semua mengalir, semua mungkin saya lebih banyak melihat, lebih banyak memperhatikan orang-orang yang sudah lebih dulu sukses Iya. seperti itu ya. Nggak bisa dipungkiri bahwa mereka juga punya ilmu lebih daripada kita dan itu mungkin nggak ada salahnya kita mungkin mengikuti tapi bukan menjiplak gitu ya. Oh, kita bukan. melihat poin yang mana yang bisa kita ambil gitu misalnya iya. ya. Tapi untuk dimodif lagi gitu. Iya, harus dong. Kita kan Iya. harus punya ini sendiri, style sendiri gitu ya. Seperti Pondok Kriuk, kenapa begitu? Karena kita punya style sendiri gitu kan. Terus kita juga nggak gaptek, intinya gitu kita juga join dengan yang sekarang lagi Iya, tren. digital ya, dunia digital. Gitu. Jadi Oke. nggak boleh stagnan, Ketinggalan nggak ya. boleh harus terus melangkah lah gitu. Mungkin kita rangkul ya anak-anak muda yang kreatif sekarang juga kan gitu kan. Jadi lebih ke, tapi yang paling utama proses untuk pemasaran saya ya. Iya, iya. Saya lebih ke manajemen hati kayaknya ya. Kenapa dengan hati Anda? Karena jadi gini, ketika kita memberikan kebaikan ke orang lain, Iya. orang itu berkesan, tanpa kita suruh orang itu akan bercerita kok ke lingkungannya. Kalau satu orang yang kita baikin dia punya teman 5, dia akan bercerita ke 5 orang ini. Kalau kita berikan servis terbaik kita dan dia puas, dia akan bercerita ke sekelilingnya. Dan 5 orang ini pasti akan bercerita lagi ke Dari mulut ke mulut lah ya. betul. Jadi saya lebih ke awalnya seperti itu. Seperti Karena itu. untuk ke media, untuk iklan, TV, radio itu kan sangat berat ya pada saat Iya, itu ya. Ada budgetnya loh. Iya, jadi sedangkan kita masih pemula gitu, masih pemula, jadi belum berani untuk ke sana gitu ya. Iya. Belum berani ke arah sana, jadi lebih kepada seperti itu awalnya. Dari mulut ke mulut, tapi satu yang paling nggak boleh kita kita rubah mungkin kualitas. Cita rasanya. Iya, itu nggak boleh meskipun harga sedang naik-naiknya, bahan bakunya naik, nggak boleh kita rubah untuk situ. Pokoknya cita rasa dijaga. Ya, dan alhamdulillah Terus udah sampai ngomong ke teman-teman juga itu strategi marketing ya kan. Iya dong, kita menjalin hubungan baik ya, hubungan baik yang tulus seperti setulusnya kopi. Setulusnya Berarti Jadi tulus lah gitu. hati Anda memang tulus. Jadi kayaknya di situ kuncinya. Di situ kuncinya. Oke, minuman kita Oke, datang. thank you. Ini lemon tea kayaknya. Dicoba dulu ya Kak. Ya, Kasih penilaian ya gimana minuman kita di setulusnya ya. setulusnya kopi. Ya, icip dulu. Ada lagunya nggak sih setulusnya kopi? Belum ada ya Bang ya? Belum. Nanti next project itu ya. Oke, saya minum ya. Ya, sambil minum aja. Rasanya segar, Mantap ya. mantap. Katanya ini tempat usaha Kakak udah 2 cabang ya atau 2 tempat ya. Iya, Gimana alhamdulillah. itu ceritanya itu pakai modal atau memang udah ada duit saving sebelumnya atau pinjam ke bank atau gimana? Jadi saya itu orangnya yang tidak mau terlalu muluk-muluk ya. Iya. Pinginnya sih kokoh tapi di kaki sendiri gitu. Jadi memang banyak sih yang menawarkan untuk ayolah join, ayolah. Iya, ada ya? Ada yang banyak ngajak. banyak banget. Ayo join lah, aku sediain tempatnya misalnya. Iya. Cuman belum tergerak untuk join dengan pihak lain Iya, gitu iya, kan. iya. Lebih kepada cobalah kita kuatkan sendiri dulu. Iya, iya. Meskipun mungkin lajunya itu kalau orang lain mungkin lebih cepat, mungkin ya. kami step by step, tangganya itu naiknya mungkin satu Tapi langkah grafik satu makin langkah. gini ya, makin gini. Alhamdulillah sih bisa diterima dan sudah 12 tahun saya di bisnis kuliner ini. Pondok Kriuk sudah ada 12 tahun.
di Kota Batam. Titik satunya yang di mana? Pertamanya? Yang pertama di Batam Center sih, dua-duanya di Batam Center. Cuman yang pertama di area ini ya, Greenland. perkantoran Batam Center ya. Jadi di Ruko Air Mas, Blok A2 nomor 4 dan 5, tepatnya di seberang Ruko Greenland. Oh iya. Nah, Yang gampang satu sih. lagi, yang satu lagi Satu lagi di mana? Legenda Malaka. Di Oh, Legenda di mana? Malaka itu ada simpang 4 menuju SMP Negeri 12, satu deretan dengan kantor lurah, Balai Permais itu. Iya. Nah, dia di pojokan situ. Di situ. Iya. Yang lampunya kayak kuning-kuning gitu ya. Itu ya? Iya, lampunya Oh. lampunya kuning, kenapa? Biar soft ya, biar Iya, apa iya. hangat kita menyambut tamu kan. Betul. Aku pernah sih di situ. Pernah ya? Dulu sebelum aku kenal sama kakak. 2 kali entah 3 kali. Oh, iya. Aku coba kan. Enak gak sih ini ya? Coba dulu lah. Oh. Gitu. Adalah 2 atau 3 kali. Dan aku tahu itu ya punya kakak ya setelah aku kenal dengan kakak gitu. Ya dulu pertama kita jumpa di Grand Orchard ya. Ya, di Orchard. Park ya waktu Iya, acara yoga itu ya. Betul, yoga. PPN ya. Tapi saya bukan peserta Oh, yoga. bukan. Tapi nggak ikut yoga. Penggembira yoga pada saat Ikut. itu, iya. Oh iya betul. Tapi nggak ngutang untuk buka cabang kedua gitu ya? Nggak ngutang sampai ke bank gitu nggak? Alhamdulillah sih kita jalannya pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi kita kumpulkan dari sedikit-sedikit. Nah, ketika kita sudah rasa cukup, ya kita ekspansi. Oh. Yang diperlukan itu sebenarnya nggak banyak kalau kita ekspansi. Itu paling di Apa sih yang biaya paling banyak, atau peralatan, tools, atau beli apa sendok, panci atau gimana? kalau misalnya kita belum apa namanya ya, belum, mungkin lokasi kali ya yang paling mahal tuh. Lokasi biasanya. Iya, lokasi. Sewa Tapi kalau mungkin ya. kalau apa tuh namanya? Alat-alat. Masakan atau alat kita sudah sebenarnya tinggal nambah aja. Oh, iya. Jadi karena masak kita di satu lokasi kan, masaknya satu dapur. Iya. Jadi untuk menjaga kualitas rasa supaya tetap sama dimanapun cabangnya. Nanti dari yang pusat delivery ke sana. Iya, betul. Oh, kita angkat. Gitu Oh, gitu aja. sistemnya. Iya, jadi lebih simpel jatuhnya kan. Iya, Nggak terlalu banyak ini sih, nggak terlalu banyak. Paling juga karyawan kali ya. Karyawan karena ada penambahan tentunya kan. Betul. Kalau kita buka cabang. Dulu waktu jualan awal-awal dulu ya, belum sebesar ini. Pernah nggak satu hari nggak laku gitu? Alhamdulillah sih kalau nggak laku nggak. Sama sekali nggak ada customer, pernah nggak? Kalau nggak ada sih alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau mendapatkan hasil yang luar biasa itu sedikit pernah kan? mengalami. Berapa itu? Dari satu hari itu hanya mendapatkan 77.000. Masa? Iya. 77.000. 77.000 Satu hari. Satu hari. Tapi hari pertama kami buka sudah dapat banyak tuh, sudah dapat, alhamdulillah pada saat 2009 ya itu sudah dapat 300.000 lebih gitu itu kan. Oh, yang 77 ini kapan itu? Udah buka berapa bulan? Udah buka sebulanan lah, sebulan lebih itu pernah mengalami 77.000. Oh. 77.000 asli, jadi nggak lebih dari itu. Luar biasa. Minus tapi, dong ya, minus lah gitu nggak? Ya kalau dihitung untuk hari itu pasti minus. Gaji staf atau karyawan waktu itu ada juga? Iya, tapi kita kebetulan kan bukan harian ya ke Iya, karyawan iya. kan. Jadi Bulanan. pasti jadi bisa diakumulasi dari yang sebulan. Masih alhamdulillah sampai bisa bertahan. Masih bisa ya. Jadi ilmu manajemennya masih main kayaknya. Harus main dong. Kalau nggak main nggak akan bisa ini ya stabil gitu Iya, kan. iya, Karena kita iya. yang di manage bukan hanya karyawannya saja. Finansialnya juga, terus produksi juga kan harus di manage juga untuk produksi. Karena kita juga bukan sekedar sekarang jual ayam kriuk doang gitu. Ada menu-menu lain, ada juga kreativitas yang lain gitulah. Iya, Intinya iya, berkembang gitu. Intinya kalau orang bingung mau butuh yang berhubungan dengan kuliner, ayo dong ngobrol sama saya, Boleh kita cari ya? solusinya. Boleh, maunya boleh. apa gitu. Jadi kan. kalau aku pesan apa aja nanti bisa request lah ya. Ya gitu. Acara-acara maunya apa gitu bisa gitu ya. Oke. Kalau misalnya soal finansialnya Kak, itu Kakak yang manage ya semua? Sendiri. Ya kebetulan kita ada tim, Ada tetap tim. tim. Kita harus punya ini dong ya, kita nggak akan bisa maju kalau kita semuanya menjalankan sendiri. Jadi kita punya tim yang tentunya kita juga percaya, kita delegasi beberapa tugas ke Iya, bagian-bagian iya. tertentu Iya, seperti iya, itu. betul. Jadi kita tinggal untuk tetap untuk controllingnya, tapi tetap turun juga, nggak boleh nggak turun gitu. Iya. Soal makan minumannya atau resepnya itu memang asli hanya Kakak sendiri yang tahu atau memang ada tim yang udah tahu juga resepnya?
Jadi gini, karena resep itu memang semuanya tercipta dari saya, Iya. gitu kan? Karena kita memang kita tidak mempekerjakan koki yang memang menciptakan resep gitu. Jadi bukan, resepnya memang bukan. dari kita. Jadi kokinya ikut style kita. Oh. Style kita. Jadi berapa takaran-takarannya memang kita sudah punya Ada paduannya ada gitu. SOP-nya Iya, lah ada gitu. paduannya untuk misalnya mau masak ayamnya, mau masak sayur asamnya, ini itunya semua sudah pakai seperti itu. Jadi saya bisa kontrol kan? Bisa ya. Penggunaan bahan bakunya, bagaimana prosesnya, berapa lamanya, semuanya kan kita bisa kontrol dari situ. Waktu di awal-awal itu kan masih manual pembuatannya gitu. Atau mau Awal diulek berdiri. gitu atau digoreng pakai tangan sendiri gitu. Iya dong. Iya. Karena kita tadi saya ceritakan kita memulainya dari minus ya, bukan dari nol ya, bukan Iya, dari iya. zero modalnya, kita dari minus gitu kan. Bagaimana kita menyiapkan mejanya, bagaimana kita menyiapkan lokasinya Iya, gitu kan, iya, betul-betul yang kitain. Jadi begitupun juga dengan memulai usahanya. Dari metik cabenya, Iya, dari semua ya. masaknya, semuanya memang harus dihandle sendiri pada saat awal kemarin. Namanya juga kita sedang memulai ya, Iya, dengan modal yang minus, kecuali kita sudah punya modal banyak, mungkin kita tinggal invest aja. Tapi kalau pada saat itu dengan kondisi yang minus ya semuanya harus ditanganin sendiri gitu. Jadi kakaknya sendiri buat sayur, ngulek sambelnya. Awalnya iya. Wah. Sekarang nggak? dibantu. Sekarang alhamdulillah sudah ada tim kan. Masih manual nggak pengerjaannya? Atau pakai mesin? Ada yang manual, ada yang juga kita sudah pakai teknologi. Ada. Jadi tetap kita ada beberapa sekarang sudah varian menunya udah banyak banget. Begitu juga dengan varian sambelnya. Jadi tapi tetap kita ada yang mempertahankan konsep manualnya tetap. Iya, ada ya. Kalau kita makan yang di Greenland sama Legenda sama, nggak ada beda sama sekali. Kalau dari tetap sama gitu. ayam sama, sayur asem sama, semua sama. Paling yang berbeda hanya di nasi goreng. Oh. Karena nasi goreng nggak mungkin kita On the spot itu ya, ya. nasi goreng on the spot. Tapi kita sudah punya rambu-rambu ya. Iya, Misalnya iya. untuk satu porsi berapa sih garamnya, berapa sih sayurnya, misalnya kan gitu. Sedetail itu ya. Ya, Jadi semua makanan atau minuman itu di luar kepala kakak bisa buat lah ya. alhamdulillah. Misalnya kakak nih, misal aku bawa nih kakak ke Papua, kak Iya. masakin dong Oke. menu yang kayak di restoran kita. Oke. Oh ini bahannya semua nggak bisa. Bisa dong. Dimanapun dicampakkan bisa. Bisa ya? Bisa, asalkan Oh, masih ada produk-produk Indonesia di situ ya, maksudnya rempah-rempahnya. bahan-bahannya gitu kita kan. siapin. Ini semua Ya. coba masakin bisa. Insya Allah bisa. Ada salut lah. Keren. Memang itu udah lengket lah gitu ya. Sebenarnya seperti itu ya, ilmu itu mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita, mungkin awalnya saya nggak mencintai kuliner, saya terjerumus di situ. Hobinya apa dulu? Hobinya. Sebenarnya saya awal itu berkecimpung di perkantoran ya. Memang kebetulan kita ada bergerak di jasa manajemen dan akuntansi. Cuman karena kondisi waktu itu kita harus mengambil keputusan cepat dan tepat intinya kan gitu. Jadi bukan karena hobi memasak gitu, bukan? Enggak. saya terjerumus. Tapi ketika saya terjerumus, saya tahu di situ ada Peluang di situ. terus ada juga ilmu, Iya, ada iya, juga iya. ternyata kita bisa bantu banyak orang gitu kan. Udah kita laksanakan Terus kita lah bikin gitu. seneng orang juga kan, kalau makanan kita diterima artinya kita bikin orang bahagia kan, bikin Jadi orang dari sehat situ- juga. Dari situ akhirnya ya kalau udah kayak gitu nggak mungkin kita menolak, kita cintai dong biar kita bisa Oh. menjalaninya dengan enak gitu. Iya. Jadi itu ya. Akhirnya saya cinta di kuliner. Ada planning buat outlet ketiga, keempat, kelima gitu. Pengennya sih ada ya, tetap namanya kita punya usaha nggak boleh stagnan, kita Iya, tetap iya. harus mau punya. ekspansi ke luar Batam Center dong. Pengennya seperti itu. Iya. Doakan aja ya, Iya. mudah-mudahan terrealisasi. Kalau aku tetap dukung lah, maju terus. Oke. Oh, gimana makanannya, enak nggak di Pondok Kriuk menu-menunya? Saya bawa tester loh hari ini. Iya, bawa ya, aku mau coba. Mau coba nggak? Iya, Oke, coba. kita coba dulu ya. Boleh, copot aja dulu boleh, gantungin aja. Iya. Oh ini pakai daun ya? Iya, mau ayam kriuk. Ayam kriuk aja. Ini andalannya ya? Ayam kriuk ya, betul. Oke. Kita icip-icip dulu nih guys.
Sambalnya aja. Kita coba. Iya. Oke, udah. Boleh angkat aja sih ini kalau enggak. Angkat ke atas aja. Supaya nampak. Oh iya, ini dia. Mantap. Udah pakai headset lagi, Kak? Aku cicip dulu ya. Cicip dulu dong. Nah, gimana? Iya. Ayam kriuk rasanya sampai ke tulang. Itu slogan kita. Apa? Tagline. Rumah makan Pondok Kriuk, spesialis ayam kriuk, rasanya sampai ke tulang. Oh, udah kayak iklan-iklan Jadi di TV cicip itu dong. ya? Udah kayak iklan-iklan itu ya bahasanya. Supaya orang mengingat ya. Mungkin bagian dari ini strategi gitu ya, bagaimana orang mengingat menu Pondok Kriuk. Nasinya lembut kayak pulut gitu. Enak, tetap. Enak beneran atau enak beneran? Kalau bintangnya 1 sampai 5, 4,8 boleh lah. Kalau bintangnya 1 sampai 10, 9,2 gitu. Atau 9,8. Di Legenda sama di Greenland ya, kayak gini juga. Kan tempat itu agak mewah ya kelihatan. Oh, mahal iya. nggak sih makan di situ? Sebenarnya itulah ya, terkadang kita pengen memberikan tempat yang nyaman gitu, tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Cuman sepintas kadang sebagian orang gitu kan, sebagian orang menganggap takut deh masuk ke situ nanti harganya nggak cukup dengan koceknya gitu kan. Iya, yang makan di situ yang naik mobil aku lihat. Alhamdulillah sih memang kan? Karena di situ juga wilayah-wilayah perkantoran, rata-rata dari orang-orang yang bekerja di kantor ya, juga kebetulan dekat dengan kantor-kantor dari pemerintahan di situ ya, dari DPRD, Wali Kota, OB, EBP ya, BBB. Jadi memang pasarnya lebih mengarah ke sana. Bisa dijangkau bisa dijangkau gitu. Sebenarnya sih harga kita kompetitif banget dengan harga-harga di pinggir jalan. Masa? Iya. Jadi satu komplit ayam kriuk kita itu cuma 20.000 saja. Sudah dapat ayam, nasi, sayur asem, sambal, tahu tempe seperti itu. Ada lalapannya, sudah semuanya. Jadi sebenarnya sangat terjangkau. Cuman ada beberapa menu juga yang memang agak sedikit tinggi, tapi nggak terlalu tinggi-tinggi amat sih. Masih standar masih lah ya. sangat standar. Seperti ikan, karena ikan kan dia tidak selalu sama gitu ya. Ikan itu kadang angin-anginan ya. Angin utara sulit ikan, jadi harga ikannya agak mahal gitu. Udah bisa dibilang kakak udah sukses lah ya di bidang ini. Udah bisa disebut sukses. Alhamdulillah mungkin ya belum ya. Kalau sukses itu relatif sih ya. Sukses itu relatif. Ya menurut Kak Ruli sendiri, aku udah sukses nih dengan ini belum? Dengan pencapaian yang udah ada? Saya bersyukur aja. Saya banyak-banyak bersyukur banget dengan pencapaian yang sampai saat ini. Alhamdulillah itu mungkin yang lebih saya tanamkan ke hati ya, bahwasanya dengan bersyukur kita akan merasa cukup kan begitu. Jadi kalau misalnya ditanya masih pingin lagi mengembangkan, masih pingin, ya tentunya pasti itu wajar dong, manusiawi banget pingin gitu ya. Karena apalagi, keinginan kita tak terbatas. Betul. Kan? Apalagi kalau misalnya dengan kita eksis di situ, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bantu kita bisa meringankan orang lain seperti itu. Jadi ada mulia sekali ya, ada niat kepuasan. Anda ya. Ada kepuasan di situ. Coba kasih motivasi dulu Kak sama teman-teman kita mungkin yang punya pengalaman seperti Kakak ya. Dia pengen majukan usaha bisnis di bidang food lah atau kuliner gitu. Boleh kasih masukan, boleh sambil lihat ke sana. Sebenarnya mungkin ini aja ya, sharing. Kalau untuk masukan yang seperti apa itu kayaknya saya ya juga sama-sama belajar gitu ya. Mungkin berdasar dari apa yang saya alami aja, bahwasanya kalau sudah ada niat mau membuka usaha, udah ada niat nih, sudah di gambarannya udah jelas, lanjutkan aja, lakukan aja. Karena kalau hanya dibayang-bayangkan nggak akan terwujud juga gitu kan, namanya hoak kan. Jadi kalau misalnya sudah punya inilah ya, udah lagi jalan nih bisnisnya, tapi mungkin masih dalam omset kecil gitu atau lagi masih kecil-kecilan gitu. Artinya satu, harus bersabar. Itu yang utama. Karena memang di situ, kalau apalagi di kuliner ini, selain kita juga butuh ketekunan, sabar, dia memang capek gitu kan ya. Capek udah pasti itu kan, beda dengan jual baju misalnya. Nah, itu sangat berbeda. Di sini kita menjaga betul-betul namanya rasa dan lain sebagainya. Kita jaga mood orang ketika datang ke tempat kita gitu kan. Jadi
semangat aja, terus tetap berkarya. Mungkin jangan ini ya, jangan puas pada satu titik itu aja. Iya. Mungkin kita bisa lebih membuka diri. Misalnya ada teknologi yang baru, kita mungkin bisa join dengan yang online. Misalnya yang saat ini ada juga kan digital, ya, aplikasi online. Kita nggak boleh tutup nggak boleh memandang sebelah mata bahwa itu ternyata juga peluang buat kita. Seperti kemarin cerita contoh pada saat pandemi, mungkin ketika PPKM diterapkan kan orang datang ke tempat kita sedikit banget gitu, bisa dihitung. Lewat aplikasi semua lah. Nah akhirnya apa? Dengan kita memang dari awal ada aplikasi, kita sudah join. Jadi manfaatnya baru bener-bener yang sangat terasa pada saat pandemi kemarin. Ternyata di situ meskipun nggak ada tamu datang, penjualan kita masih dibilang bagus gitu karena kita membuka diri dengan pihak lain seperti itu. Intinya tetap sabar, tetap konsisten, juang konsisten dan jangan merubah rasa, atau merubah rasa dalam arti ini ya, mengurangi. Dulu enak, sekarang kok nggak enak lagi. Nah itu kan banyak terjadi biasanya begitu. Kok dulu enak, tapi kalau misalnya kita bisa mempertahankan rasa, 10 tahun yang lalu dengan orang itu sudah menjadi pencinta kuliner kita ya, maksudnya untuk penikmat Pondok Kriuk ya, ayam kriuk. Iya, nggak berubah gitu ya. Ya begitu pergi nih keluar kota atau pindah tugas. Datang lagi ke Batam, komentar yang seneng kita, yang paling membuat kita bahagia ketika mereka bilang, rasanya masih tetap ya, masih sama ya gitu. Itu bahagia kita ketika ada yang komentari seperti itu. Dan paling seneng lagi tuh ketika orang bilang, aduh kenapa ya kalau makan itu udah ingetnya ke sana, kayaknya ini ada sugestinya atau apa sih, kok kenapa pikiran saya selalu ke situ. Nggak pakai magic. Ada magicnya gitu ya. Tapi orang kakak nggak pakai gitu ya. Enggak dong, kita orang muslim nggak boleh gitu kan. Tapi memang ini natural misalnya. Natural. Iya ya. Ya jaga rasa, jaga juga kualitas pelayanan juga. Mungkin nggak sempurna sih ya. Mungkin tim saya juga banyak kekurangannya, tapi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik, intinya seperti itu. Tetap semangat lah ya, tetap semangat. Jadi jangan patah semangat deh kalau masih memulai, memang begitu prosesnya. Apalagi buat yang memang kita punya modal minus atau sedikit lah gitu ya. Tapi itu nggak boleh nggak boleh menghalangi kita untuk jadi down. Nggak usah lah, nggak ada modalku gitu. Iya gitu. Terus aja mungkin lebih kreatif deh gitu aja. Lebih kreatif. Ada ini enggak? Ada impian ke depannya yang pengen dicapai gitu? Impian ke depannya tetap ini udah mulai di ini juga kalau berhubungan dengan kuliner ya. Iya. Sudah mulai juga diselipkan di menu-menu Pondok Kriuk yang sekarang itu untuk menu-menu sehat ya. Menu-menu sehat itu pengen sih satu lokasi itu khusus untuk yang mungkin healthy food gitu ya, healthy food gitu. Ya. Karena saat ini saya lihat sudah banyak, apalagi di Kota Batam ya, orang sudah gitu ya. Orang sudah mulai cerdas untuk merubah pola makan, untuk merubah lifestyle ke arah yang lebih sehat gitu kan. Selama pandemi ini kan orang berlomba-lomba untuk imun gitu. Iya. Jadi mungkin kalau kedepannya buat gitu. Pengennya tapi dengan konsep menu-menu rumahan gitu. Jadi orang yang menjaga pola makan, yang pengen pola makannya sehat, tapi dengan makanan tetap makanan rumahan, jadi nggak takut, nggak menyeramkan gitu intinya. Jadi pengennya sebetulnya kita udah selipkan sekarang di Pondok Kriuk juga sudah kita siapkan nasi merah buat yang memang penggemar nasi merah. Cuman hari ini nggak saya bawain contoh nasi merahnya deh. Kebetulan jadi buat teman-teman yang mau icip-icip ini ke sana lah ya. Iya. Jadi banyak varian menunya. Boleh. Jadi buat teman-teman jadi alhamdulillah sudah banyak diterima ini ya, karena saya kan coba dulu ya sedikit. Pertamanya cuma satu rice cooker nggak penuh. Kita coba nasi merah, ada nggak sih peminatnya gitu. Ternyata ada. Ternyata alhamdulillah saat ini udah banyak banget peminat nasi merah gitu. Jadi ketika kita sudah sediakan bahwa di Pondok Kriuk tersedia nasi merah, mereka sekarang sudah beralih banyak ya. Memang belum semua, tapi sudah mulai banyak yang orang ketika mungkin mindsetnya sekarang gini. Ke Pondok Kriuk bukan sekedar makan ayam kriuknya, tapi karena di sana ada nasi merah gitu. Iya. Untuk makanan sehat ya. Iya, buat solusi bagi teman-teman yang mulai ke program itu. Oke. Aku bilang makasih dulu Kak ya, udah sharing di tempat ini, ilmu kulinernya, iya. Gimana perjuangan zaman dulu ya kan, ngulek sendiri gitu. Aduh, thank you banget buat ilmunya ya kan. Udah lama di Kepri, udah sejak tahun 95.
Oh iya. Udah tuh. Usia berapa sekarang? Aduh disebut ya? Ya nggak apa-apa. Aduh, usia saya udah 44, mau menuju ke 45 tahun. Oh, kapan 45 tahun ini? Bulan depan. Oh, bulan depan ulang tahunnya. Tapi kalau dari wajah nggak kelihatan ya 45 ya. Awet Tetap muda kelihatan. ya. Kayak kalau gue lihat ya kayak umur 38. Jadi buka kartu ini. 39. Buka kartu. Kayaknya diet atau treatment sering atau gimana sih nggak? Pola Nggak hidupnya sih, pola aja. hidup aja. Pola hidup aja dijaga. Iya, pola hidup. Oh. Tetap jaga hati. Jaga hati, positive thinking Iya, intinya iya, ya. betul, Jadi betul, apapun betul. yang terjadi, kadang-kadang kita ada masalah, ada ujian dan lain sebagainya. Mungkin bukan menggurui ya, mungkin Iya, iya. lebih kalau ke diri saya, mungkin saya lebih kepada menempatkan memandangnya dari sisi yang positif dulu. Iya betul. Pasti ada hikmahnya gitu Iya, aja sih. Karena nggak mulus-mulus aja juga perjalanan kan. Gitu. Karena udah lama di Batam, ini setiap tamu yang kesini kena tandu ini buat pantun. Oh ya. Bisa buat pantun. Bisa. Bisa. Bisa Kalau dikoneksikan dengan Setulusnya Kopi atau makanan kita juga boleh. mungkin Indonesian kalau food. Setulus Kopi sebentar ya, saya harus sedikit Modifikasi sorry. dulu, Sedikit- disusun dulu. Ya sedikit modifikasi, tapi untuk ini kebetulan sebentar lagi kan menjelang Ramadan nih, Iya, puasa. Iya mungkin selamat menjalankan puasa menyambut Ramadan buat sahabat-sahabat muslimah yang sebentar lagi menjalankan ibadah puasa. Iya. Semoga Allah mudahkan ibadahnya. Iya, Dan iya, mungkin kalau di Pondok Kriuk kebetulan juga biasanya ada paket-paket Ada ya? Ramadan nanti Oh. ya, paket-paket ini kan Untuk ada bukaan lah. ya, itu tetap ada dari tahun ke tahun, dan mungkin pantonya berhubungan dengan itu kali ya. Kuliner. Jalan-jalan ke Pantai Nongsa. Pantai yang cakep. Jangan lupa bawa kerupuk. Iya. Kalau teman-teman nak berbuka puasa, ayo datang ke Pondok Kriuk. Hush, mantap. Oke, terima kasih Kak Ruli buat Oke, pantunnya. oke, thank Terima you. kasih buat waktunya udah singgah di podcast Silaban. Kita ngobrol next time lagi ya. Oke, thank you Oke, Bang Sam. Terima kasih iya. banyak juga udah seru banget. Terima kasih buat lemon tea-nya dari Setulusnya Kopi. Iya, Buat gimana, teman-teman. enak ya? Segar banget. Jadi banyak pilihan menunya. Silakan datang ke Setulusnya Kopi di daerah Tiban atau boleh di searching di Google ya. Ada mapnya jelas Iya, banget. lengkap lah. Nggak nyasar-nyasar tadi. Langsung ketemu. Iya, thank you guys buat udah nonton video ini. Aku Samuel Silaban dari podcast Silaban bersama Siti Rulia. Ini owner Pondok Kriuk. Oke, thank you. Horas Podcast Silaban.